Halo semuanya, hari ini Bu Bidan akan membahas tentang bagaimana cara kita mengetahui masa subur. Perkenalkan, nama saya Bu Bidan Dian. Saya adalah seorang bidan klinis, dosen, dan juga seorang peneliti. Jadi saya juga salah satu penggagas dari Facebook Group Tanya Bu Bidan. Jadi bunda-bunda jika ingin tahu lebih lanjut tentang macam-macam hal tentang seputar kehamilan atau program hamil atau juga masa nifas dan lain sebagainya, bisa bergabung di grup tersebut. Bu Bidan sering sekali mendapatkan pertanyaan, yaitu Bu Bidan, gimana sih cara saya mengetahui masa subur saya? Nah, dari sana mari kita bahas dengan jauh lebih gamblang dan jauh lebih lengkap apa sih masa subur itu. Sekarang, masa subur. Oke, masa subur itu adalah masa di mana seorang wanita bisa menjadi hamil saat melakukan hubungan suami istri. Nah, jika kita menggunakan bahasa ilmiah, maka masa subur ini adalah waktu di mana telur kita menetas di dalam perut dan siap untuk dibuahi agar menjadi bayi, begitu intinya. Nah, fungsi kita mengetahui masa subur ini adalah untuk program hamil pada pasangan suami istri. Kapankah masa subur itu, Bu Bidan? Jadi masa subur itu terjadi 14 hari sebelum menstruasi yang berikutnya. Jadi yang sangat menarik dari masa subur ini, masa subur hanya terjadi selama 24 jam saja atau 1 hari dalam setiap bulannya. Jadi dalam 1 bulan full 30 hari, masa subur kita itu hanya 1 hari loh bunda-bunda. Nah, dari sini makanya kita penting sekali untuk kita tahu kapan sih masa subur itu. Yang menarik juga bahwa masa subur ini sebenarnya ada tanda-tandanya. Nah, di sini Bu Bidan akan menjelaskan apa saja tanda-tandanya. Sebelum masuk lebih jauh, di sini Bu Bidan akan menjelaskan dulu tentang siklus menstruasi. Oke, siklus menstruasi adalah satu siklus dari hari pertama mens, yaitu darah yang keluar ya pada saat pertama mens, hingga mens yang berikutnya. Nah, itu disebut sebagai satu siklus menstruasi. Nah, jadi seperti yang ada di gambar di samping ini ya, ini adalah sebuah siklus menstruasi, ada grafiknya naik turun. Nah, ini disebut sebagai satu siklus menstruasi dan ini sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Jika ini ya grafiknya ini sudah grafik yang normal pada saat siklus menstruasi yang normal. Pada saat ada stres atau misalnya ada kelainan-kelainan lain, maka siklus ini tidak normal dan kacau. Jadi dengan siklus ini juga kita bisa tahu kapan sih masa subur kita. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini Bu Bidan kasih tanda lingkaran berwarna merah yang itu ada puncak ya, itu adalah masa ovulasi. Jadi yang kayak gunung satu srit gitu ya, sebentar aja. Nah, itu adalah masa ovulasi. Yang kalau misalnya kita lihat di gambar atasnya ya, bahwa di ovulasi itu ada telur yang menetas yang keluar. Jadi pada saat hormonnya itu naik sedikit, maka telurnya akan menetas dan ini terjadi hanya selama 24 jam saja. Nah, ini penting. Kenapa? Dari sini kita akan tahu bahwa ada perubahan dari lendir cervix dan sebagainya yang bisa kita tahu tanda-tanda dari ovulasi tersebut. Jadi siklus menstruasi ini berbeda dari satu wanita ke wanita yang lain. Mengapa? Ada yang siklusnya 28 hari, ada yang siklusnya itu 35 hari. Jadi ini berbeda ya, begitu. Jadi makanya bunda-bunda harus tahu apakah siklus bunda dari mens hari pertama hingga mens hari berikutnya itu 28 hari ataukah 35 hari. Bu Bidan, bagaimana jika tidak teratur menstruasi saya? Nah, ini yang agak sulit ya kalau menstruasinya tidak teratur. Nah, tapi kita bahas dulu ya lebih ke belakang lagi tentang masa subur ini. Apa saja sih tanda-tanda dari masa subur ini? Yang pertama, ini yang paling gampang kita tahu, yaitu lendir dari cervix atau mulut rahim itu lentur dan mulur, bening,
seperti gambar di sebelah ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar sebelah ini, maka pada saat orang ini melakukan, jadi lendirnya diambil ya dari celana dalam, mungkin pada saat bunda-bunda itu sedang kencing di kamar mandi itu diambil dan kemudian dilihat. Jika dia mulur seperti ini dan warnanya bening seperti air ya, nah ini berarti bunda-bunda bisa kita bilang sedang ovulasi. Karena ini salah satu cirinya. Nah biasanya dalam satu siklus menstruasi itu lendirnya ini berbeda-beda. Ada yang lendirnya itu kadang-kadang warnanya itu agak abu-abu atau bisa kita bilang agak keruh ya. Nah itu normal. Nah tapi pada saat menstruasi, pada saat ovulasi ini sangat khas sekali. Warnanya bening dan kalau kita ginikan itu mulus sama panjang sekali ya. Ini panjang sekali. Nah ini berarti kita sebut sebagai lendir ovulasi. Nah itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua apa? Ada namanya suhu basal. Suhu basal ini adalah suhu terendah pada saat dalam satu hari. Ya, jadi biasanya ini pada saat bangun tidur. Nah jadi pada saat bangun tidur itu maka suhunya ini lebih tinggi hingga 1 derajat. Jadi rasanya tuh kayak agak anget gitu badan kita rasanya agak anget aja gitu rasanya. Nah kemudian apalagi yang berbeda, ada libido atau gairah untuk melakukan hubungan seksual itu yang lebih tinggi. Nah ini sangat khas sekali juga karena hanya terjadi di masa-masa tersebut. Nah kemudian apalagi yang tanda yang terakhir yaitu nyeri di perut bagian bawah. Nyerinya ini hanya dalam waktu singkat dan tiba-tiba perut bagian bawah, di bawah pusat terus ke bawah lagi. Nah ini hanya terjadi sebentar saja. Nah kalau ada keempat tanda ini berarti bisa jadi bunda-bunda sedang dalam masa subur. Jadi kalau ini seandainya melakukan hubungan suami istri, ini biasanya kalau beruntung ini akan menjadi bayi gitu. Kemudian tips dari Bu Bidan untuk para pasangan-pasangan yang baru saja menikah atau yang sedang berencana untuk menikah, apa sih Bu Bidan tips untuk kami semua begitu. Nah jadi tips yang pertama adalah melakukan pencatatan siklus menstruasi 6 bulan sebelum hari H pernikahan. Jadi agar kenapa sih Bu Bidan kok harus begitu? Karena agar calon-calon bunda di sini itu paham siklusnya ini 28 hari atau 35 hari. Dari sana nanti ini bunda-bunda bisa memperkirakan kapan kira-kira ini siklus menstruasi saya gitu. Jadi pada siklus yang 28 hari maka bisa kita tahu bahwa masa subur itu kira-kira harinya adalah 1 minggu setelah hari terakhir menstruasi. Pada siklus yang 35 hari berarti masa suburnya kira-kira sekitaran 2 minggu setelah terakhir menstruasi begitu. Nah tips yang kedua adalah melakukan pengamatan lendir serviks. Nah gimana sih Bu Bidan cara mengetahui lendir serviksnya itu seperti apa? Jadi calon-calon bunda di sini atau bunda-bunda yang sedang program hamil ya, itu coba dilihat dalam 1 bulan lendir serviks kita itu berbeda warnanya. Bisa kita lihat di celana dalam ya, dicek. Jadi kalau saya habis menstruasi itu dicek, setiap harinya dicek. Nanti kalau bunda-bunda atau calon bunda ini sudah biasa, bunda akan tahu, oh ternyata kalau saya sedang ovulasi itu lendirnya seperti ini, bening dan mulur. Nah ini berarti sedang ovulasi begitu. Kemudian suhu tubuh pada saat baru bangun tidur. Nah jadi kalau sudah tahu, oh nanti saya ini kira-kira ovulasi di sekitar tanggal sekian begitu misalnya. Nah itu nanti bunda-bunda baru bangun tidur bisa dirasakan, saya kok rasanya agak anget ya. Nah itu biasanya sedang masa ovulasi juga. Nah, ada juga cara yang lebih gampang yaitu dengan menggunakan aplikasi di HP. Ini ya, aplikasinya ini contohnya. Jadi ada aplikasi seperti ini yang bisa bunda-bunda install di HP-nya dan kemudian dilakukan tracking. Jadi kapan sih masa ovulasinya ini? Kalau dibilang keakuratannya, ya ini cukup akurat, namun akan lebih baik jika dikombinasikan dengan ciri-ciri ovulasi seperti yang tadi Bu Bidan jelaskan. Jadi pakai aplikasi HP dan juga pakai lendirnya seperti apa, suhunya seperti apa, kemudian tanda-tanda yang lainnya juga itu dimasukkan gitu ya. Nah
Jika bunda-bunda ada dana lebih, bunda-bunda juga bisa membeli stick khusus untuk mengetahui ini ovulasi. Jadi dia seperti semacam stick itu yang kemudian dimasukkan ke lidah ya. Kemudian di sana kita akan tahu apakah sedang ovulasi atau tidak. Jadi dia dengan menggunakan hormon sebenarnya. Itu saja dari Bu Bidan untuk pembahasan dari masa subur ini. Jika bunda-bunda ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, atau bunda-bunda juga bisa bergabung di grup Facebook kami di Tanya Bu Bidan. Jangan lupa subscribe dan juga sehat selalu.